tiga-tiganya menyebabkan kesesatan. Kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Setiap yang dibuat-buat dulu nggak ada lalu diada-adakan, itu namanya bid'ah. Dan setiap yang bid'ah berarti sesat. Setiap yang sesat berarti ancamannya masuk neraka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bertemu kembali di channel Cahaya Hidayah. Nah, teman-teman, jadi di video kali ini saya akan membagikan video yaitu tentang terkait video dari Kiai Marzuki Mustamar. Jadi beliau ini menggemparkan sebagian warga NU, warga Nahdien, di mana beliau ini berkhutbah berbeda dengan hari-hari biasanya, yaitu khutbah Jumat. Dan beliau membacakan hadis-hadis Nabi SAW, yaitu untuk berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Dan bahkan beliau membacakan tentang hadis terkait masalah hadis maudhu, dan beliau juga menjelaskan bahwasanya bahaya tentang bid'ah. Nah, teman-teman, jadi ini berbeda dengan khutbah-khutbah yang ada di masjid-masjid NU. Nah, beliau ini menjelaskan tentang terkait bahayanya bid'ah. Nah, oke teman-teman, mari kita simak apa isi khutbah dari Kiai Marzuki Mustamar. Oke teman-teman, mari kita simak videonya. Mari kita teguhkan kembali bahwa kita benar-benar berkomitmen memegangi Al-Quran dan Sunnah. Itu harus, karena memang itu kunci keselamatan kita. Syahadatain, syahadatu tauhid, asyhadu an la ilaha illallah, syahadatul rasul, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dua macam syahadat itu sekaligus mengandung makna dan implikasi bahwa kita berjanji kepada Allah untuk senantiasa memegangi Al-Quran, asyhadu an la ilaha illallah, dan memegangi sunnah Rasulullah SAW dengan meyakini kebenarannya, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Selanjutnya Allah juga berfirman dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu ati'ullah wa ati'ur rasul. Hai orang yang beriman, taatlah kamu kepada Allah, pegang Al-Quran. Taatlah kamu kepada Rasul, pegang sunnah. Rasulullah SAW bersabda, sejatinya mentaati Rasul sama saja dengan mentaati Allah Subhanahu wa ta'ala. Man ata'ani faqad ata' Allah, wa man asani faqad asallah. Siapa yang mentaati aku, sejatinya dia mentaati Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa yang menentang maksiat padaku, sejatinya dia juga maksiat pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin rahmakumullah, ketika Rasul menyebut al-ghuraba adalah orang-orang yang benar-benar beruntung, bejo dunia sampai akhirat. Tuba lil ghuraba, beruntung sekali para ghuraba. Sahabat bertanya, wa manil ghuraba ya Rasulullah? Siapa al-ghuraba yang beruntung itu wahai Rasulullah? Nabi bersabda, alladzina yuhyuna ma amatatin nas min sunnati. Al-ghuraba adalah mereka yang berkomitmen menghidupkan sunnahku di saat orang-orang lain meninggalkannya. Kaum muslimin rahmakumullah, lebih lanjut Nabi juga mengatakan, taraktu fikum amrain lan tadillu ma in tamassaktum bihima, kitaballah wa sunnata rasulih. Aku tinggalkan untuk kalian semua dua pusaka. Jikalau kalian benar-benar pegangi dua pusaka itu, maka selamatlah kalian. Kalau tidak, maka celakalah kalian. Apa dua pusaka itu? Kitab Allah wa sunnata rasulih, Al-Quran dan sunnah. Klaim ngaku-ngaku cinta Rasulullah SAW tanpa memegangi sunnah adalah kebohongan, klaim kosong. Nabi bersabda, man ahabbani falyastanna bi sunnati, wa man ahabbani dakhala al-jannah. Siapa yang mencintai aku, maka dia harus senantiasa mengikuti sunnahku. Dan siapa yang mencintai aku dengan mengikuti sunnahku, maka dipastikan dia masuk surga. Kaum muslimin rahmakumullah, memegangi sunnah sangat penting, mengamalkan sunnah sangat penting, meyakini kebenaran sunnah sangat penting, menjaga sunnah untuk tidak ditambah-tambah, menjaga sunnah untuk tidak dikurang-kurangi, menjaga sunnah untuk tidak dirubah-rubah, tentu sangat penting.
Karena kalau kita menambah-nambah, itu menjadi bid'ah. Kalau mengurang-urangi, itu khianat. Kalau merubah-rubah, itu khurafat. Dan tiga-tiganya menyebabkan kesesatan. Kullu muhdatsatin bid'ah, wa kullu bid'atin dhalalah, wa kullu dhalalatin finnar. Setiap yang dibuat-buat dulu nggak ada, lalu diada-adakan, itu namanya bid'ah. Dan setiap yang bid'ah berarti sesat. Setiap yang sesat berarti ancamannya masuk neraka. Nah, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi khutbah oleh Kiai Marzuki Mustamar ini mirip seperti apa yang disampaikan oleh ustadz-ustadz yang bermanhaj salaf, yang dimana ustadz yang bermanhaj salaf ini dituduh sebagai Wahabi. Dan kita tidak pernah mendengarkan yaitu khutbah tentang seperti ini di masjid-masjid NU. Nah, inilah kali pertama yang saya tahu ya teman-teman, bahwasanya Kiai Marzuki Mustamar ini dengan tegas sekali mengatakan bahwasanya hal yang baru yang diada-adakan, yang tidak pernah diadakan oleh Rasulullah maupun yaitu para sahabat, maka itu adalah bid'ah. Dan setiap bid'ah adalah sesat. Dan setiap sesat adalah tempatnya di neraka. Itu adalah hadis yang sangat masyhur ya teman-teman ya, yang selalu dipakai, yang selalu diucapkan, yang selalu disebarkan oleh ustadz-ustadz salafi ketika ada yaitu tentang terkait masalah amalan-amalan yang tidak bersumber dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun ini diucapkan oleh Kiai Marzuki Mustamar, dan masya Allah ya teman-teman ya. Oke, mari kita lanjutkan ya. Kaum muslimin rahmakumullah, bagaimana menjaga sunnah supaya tetap utuh, ditambah tidak, dikurangi tidak, dirubah-rubah makna dan pemahamannya juga tidak. Jangan ikut golongan-golongan yang menyimpang dari ahlu sunnah wal jamaah. Ada golongan yang hanya mencintai ahlul bait, yang hanya percaya kepada ahlul bait, yang hanya menerima hadis riwayat ahlul bait. Golongan seperti ini, kalaupun di Sahih Bukhari ada ratusan bahkan ribuan hadis sahih, kalau di Sahih Muslim ada ratusan bahkan ribuan hadis sahih, namun hadis itu riwayat dari sanad sahabat, maka mereka pun menolaknya. Dan kalau mereka menolak hadis riwayat sahabat, menurut mereka hadis hanya dari jalur ahlul bait. Berapa ribu sunnah Rasul yang mereka tolak. Sikap seperti ini tidak menjaga keutuhan sunnah. Padahal Allah berfirman dalam Al-Quran, wa ma atakumur rasul fakhudhuh. Sunnah apapun yang telah disampaikan Rasul kepadamu, ambil semua. Sikap seperti di atas tersebut menyalahi Al-Quran yang memerintahkan supaya ambil seluruh sunnah. Tirulah para sahabat, mendapat perintah apapun tidak pernah bangkit, tidak pernah menolak, senantiasa dijawab sami'na wa ata'na. Wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Kaum muslimin rahmakumullah, ada juga golongan yang hanya percaya kepada sahabat. Mereka membenci ahlul bait, mereka menolak ahlul bait, mereka menolak hadis sahih sekalipun kalau itu riwayat ahlul bait. Lagi-lagi golongan seperti ini juga tidak menjaga keutuhan sunnah dengan menolak riwayat-riwayat ahlul bait. Berapa persen sunnah Rasulullah SAW yang hilang? Ada juga golongan yang punya prinsip, kalau nggak masuk akal nggak kami terima. Akhirnya hadis Bukhari, Muslim yang bercerita tentang mi'raj Rasulullah SAW mereka tolak dengan alasan nggak masuk akal. Hadis bahwasanya dari sela-sela jari Rasulullah SAW menyumber air itu ada di Bukhari Muslim, mereka juga menolaknya, alasan nggak masuk akal. Bahwa menjelang kiamat matahari terbit dari barat, terbenam di timur, ada di Sahih Bukhari Muslim, mereka juga menolaknya dengan alasan tidak masuk akal. Hindari kelompok-kelompok seperti ini. Selamatkan keluarga kita dari kelompok seperti ini, karena akan membawa kita atau keluarga kita mengingkari sunnah ataupun mengingkari sebagian dari sunnah. Padahal amanat dari Al-Quran, fakhudhuh, ambil semua yang disampaikan Rasulullah SAW. Kaum muslimin rahimakumullah, ada juga golongan yang tidak selektif. Hadis-hadis sangat lemah pun dipegangi,
hadis munqati dipegangi, hadis muttarib dipegangi, bahkan hadis hampir maudhu mereka pegangi, dan sering mereka sampaikan kepada umat. Sungguh kelompok seperti ini tidak menjaga kemurnian sunnah, dan kasihan umat. Umat terlanjur percaya pada mereka, kadung dilakon diamalni sebegitu rupa, ternyata bukan ajaran Rasulullah SAW. Ternyata bukan perintah Rasulullah SAW. Sementara yang dijanjikan ada pahala, sunnah menurut syarak adalah amalan yang didasarkan pada perintah dan tuntunan Rasulullah SAW. Sahih Muslim menyebutkan, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Siapa yang melakukan amalan tidak didasarkan perintah kami, nggak ada tuntunan yang sahih, maka amal itu ditolak. Masya Allah ya teman-teman ya, saya mendengarkan hadis yang disampaikan oleh Bapak Kiai Marzuki Mustamar ini merinding teman-teman, benar-benar merinding. Karena dahulunya Bapak Kiai Marzuki Mustamar ini sangat ya anti tentang terkait masalah hadis-hadis seperti itu ya teman-teman, yaitu hadis tentang bid'ah. Saya merinding benar teman-teman nih, merinding ya. Karena beliau ini ya 180 derajat itu berbalik teman-teman. Tidak seperti dulu yang dimana beliau ini sangat ya memusuhi dakwah yang disebut dakwah yaitu Wahabi gitu ya. Tapi sekarang ini beliau malah berbalik sekali ya. Jadi apa yang disampaikan oleh ustadz-ustadz yang dituduh sebagai Wahabi itu malah beliau sampaikan. Masya Allah ya teman-teman. Semoga ini adalah pintu hidayah kepada Kiai Marzuki Mustamar yang benar-benar di mana Kiai Marzuki Mustamar ini mengajak umat untuk kembali kepada Al-Quran dan sunnah-sunnah Nabi SAW sesuai dengan pemahaman para sahabat. Masya Allah. Mari kita lanjutkan ya. Jamaah, hindari pula kelompok-kelompok yang tidak teliti, tidak selektif, tidak melakukan jarh wa ta'dil, tidak melakukan verifikasi secara ketat terhadap berbagai riwayat, akhirnya terjebak kepada hal-hal yang khurafat yang didasarkan pada riwayat yang maudhu atau riwayat yang sangat lemah. Ada beberapa contoh. Jumat terakhir di bulan Ramadan Ba'da Isya, orang pada sholat 12 rakaat dengan dinamakan sholat raghaib, katanya bisa menggantikan barangkali ada sholat fardu yang ditinggalkan. Itu hadisnya maudhu, palsu. Palsu ya teman-teman. Ada juga orang yang sholat di malam nisfu Sya'ban, hadisnya amat sangat lemah. Sholat-sholat sunat. Ada juga yang sholat di hari Jumat minggu pertama bulan Rajab dengan maksud menebus dosa setahun, hadisnya juga amat sangat lemah. Iya teman-teman ya, ini memang ya hadis-hadis semacam ini yang maudhu, yang lemah ini memang seperti sholat nisfu Sya'ban dan sholat raghaib itu memang dilakukan oleh sebagian orang-orang NU ya teman-teman. Namun beliau ini memang sekarang ini berbalik 180 derajat dan beliau ini menjelaskan apa adanya tentang terkait masalah hadis, riwayat hadis tersebut itu ya, maudhu, bahkan lemah, bahkan palsu. Dan ini adalah keberanian beliau, yaitu dalam menyampaikan dakwah yang mengajak umat untuk mencintai sunnah Nabi SAW. Maaf ya teman-teman, saya memotongnya ya. Mari kita lanjutkan. Masih banyak ustadz-ustadz ketika maulid berdalil, man azzama maulidi kuntulahu syafi'an yaumal qiyamah. Hadis itu hampir nggak disebut dalam berbagai kitab sunnah. Kalaupun ada riwayatnya sangat lemah. Mohon kaum muslimin rahmatullah menyampaikan apapun, hati-hati. Mari kita jaga sunnah. Jangan ditambah-tambah. Jangan dikurang-kurang. Jangan dirubah-rubah. Yang tidak sahih, jangan dicampur dengan yang sahih. Kasihan umat. Di samping itu kaum muslimin rahmatullah, supaya memaknainya tetap benar, nggak menyimpan, serahkan bagaimana memaknai Quran Sunnah kepada para ulama, kepada para kiai. Mereka lah yang mewarisi ilmu dari gurunya. Dan mereka lah yang ngaji langsung dengan kitab Bukhari Muslim asli. Bukan hanya itu, mereka juga membekali diri, melengkapi diri dengan ilmu alat. Mereka alim nahwu, mereka alim sorof, mereka alim balaghah, mereka alim mantik, mereka alim usul fikih, mereka mengerti mustalah hadis, mereka mengerti ulumul Quran, mereka mengerti gharaibul alfaz dan yang lain-lain. Yang mana ilmu-ilmu itu sangat penting untuk memastikan kebenaran pemaknaan Quran, pemahamannya, istimbatnya, ataupun penafsirannya. Yang tidak menguasai ilmu-ilmu alat, mohon jangan berani-berani menyentuh, berani menafsirkan Quran.
Mungkin lafadznya masih asli, lafadz hadisnya masih asli, tapi ketika orang yang nggak melengkapi diri dengan ilmu alat dan nggak berguru, lalu menafsiri lafadznya asli, namun maknanya menyimpang dari ajaran Rasulullah SAW, dan itu juga khurafat. Dan bagi orang awam kita yang awam ini kaum muslimin, hati-hati memilih guru, hati-hati memondokkan anak, hati-hati memilih lembaga untuk anak-anak kita. Sekiranya terindikasi non ahlus sunnah wal jamaah, atau ngaku-ngaku ahlus sunnah tapi tidak benar-benar alim, mohon dihindari supaya anak-anak kita tidak mendapatkan riwayat yang salah, tidak mendapatkan ajaran yang salah, tidak mendapatkan ajaran yang ditambah-tambah. Penutup, Nabi berdoa, Allahumma arham khulafai, ya Allah rahmatilah para generasi penerusku. Sahabat bertanya, wa man khulafauka ya Rasulullah, siapa generasi penerusmu hai Rasulullah? Nabi bersabda, alladzina yarwuna ahadisi, yaitu mereka-mereka yang menyebarkan, menyampaikan sunnah-sunnahku. Semoga sekelumit khutbah ini membuat kita semakin komitmen memegang Al-Quran dan sunnah, dan itulah kunci keselamatan kita, juga keluarga kita. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Hai orang-orang yang beriman, jaga dirimu, keluargamu, jangan sampai mereka masuk neraka. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr. Nah, teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi itulah ya khutbah yang sangat tegas sekali yang disampaikan oleh Kiai Marzuki Mustamar. Masya Allah, teman-teman. Jadi saya mendengar khutbah tersebut itu yang disampaikan oleh Kiai, itu merinding, teman-teman. Karena apa? Karena yang disampaikan itu benar-benar tegas sekali, dan tidak pernah saya dengar itu tentang terkait masalah yang disampaikan oleh Kiai Marzuki ini di masjid-masjid NU. Yaitu berkaitan dengan amalan-amalan yang tidak berlandaskan dari Rasulullah SAW. Dan amalan tersebut ternyata adalah bid'ah. Ya Allah, ya teman-teman. Dan apa yang disampaikan oleh Kiai Marzuki Mustamar itu sama persis apa yang disampaikan oleh ustadz-ustadz yang bermanhaj salaf, yang dimana dituduh sebagai Wahabi. Namun saya melihat ya teman-teman, di komentar-komentar di Facebook itu, bahwasanya Kiai Marzuki ini sudah dicap sebagai Wahabi. Lalu kemudian ada yang mengatakan sudah masuk geng Imaduddin ya, Kiai Imad Al-Bantani ya teman-teman. Dan bahkan ya Kiai Marzuki Mustamar ini dicap sebagai Wahabi karena berbicara tentang terkait masalah bid'ah. Allahu Akbar. Nah teman-teman, jadi kalau kita dengar khutbah Kiai Marzuki Mustamar ini berkaitan tentang bid'ah, memang itu benar adanya. Bahwasanya teman-teman ya, ada sekelompok ya, yaitu kelompok yang dimana mereka ini hanya mengambil hadis-hadis yang bersumber dari Ahlul Bait. Maupun hadis itu palsu juga teman-teman ya, yaitu adalah kelompok Syiah. Lalu kemudian ada kelompok juga yang dimana kelompok tersebut itu mengambil hadis-hadis dhaif, bahkan maudhu ya, palsu, mereka ambil dan mereka amalkan, mereka sebarkan. Nah teman-teman, ini tidak asing lagi ya, ini adalah kelompok sufi ekstrim, yang dimana kelompok sufi ekstrim ini, wah, hadis dari mimpi saja pun bisa diamalkan ya, disebarkan. Ya, ini contoh nih, misal minum kopi ya, minum kopi itu kan hadis didapat dari mimpi ya teman-teman. Allahu Akbar. Nah tentunya ya teman-teman, yang sufi-sufi ekstrim ini ya dari golongan oknum ya, yaitu kelompok ya Habib Ba'lawi ya, di mana mereka ini ya selalu mengambil hadis itu dari mimpi ya. Bahkan ada yang mengatakan bisa bertemu dengan Rasulullah SAW secara sadar dan diberi 3 hadis. Coba teman-teman ya, ini orang yang mengklaim bertemu dengan Nabi, wah berarti kan ya pangkatnya ini sudah menjadi pangkat sahabat ya teman-teman. Berarti kalau ada orang yang semacam itu sampai hari kiamat ya pasti akan menjadi sahabat ya, tidak ada habisnya ini jadi sahabat. Allahu Akbar, itu juga ada seperti itu ya teman-teman. Nah kelompok yang Ahlus Sunnah ini, di mana kelompok Ahlus Sunnah ini, mereka ini berpegang teguh kepada Al-Quran dan sunnah-sunnah Nabi SAW sesuai dengan pemahaman para sahabat. Jadi diambil ya semuanya yang sahih ya, jadi yang ada berlandaskan dari ajaran Nabi SAW, yaitu dicontohkan oleh Nabi SAW. Dia mengambil dari para sahabat, mengambil dari ya Ahlul Bait. Nah teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentunya hal ini sangat menggemparkan ya sebagian dari golongan yaitu oknum NU, karena khutbah tersebut itu sangat menggemparkan sekali ya.
dan tidak pernah kita dengar khutbah yang semacam ini, yaitu mengajak umat untuk kembali kepada Al-Quran dan sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan menjauhi yang tentang terkait bahayanya bid'ah, khurafat dan lain-lain semacamnya. Nah, teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka dari itu apa yang disampaikan oleh Kiai Marzuki Mustamar, maka berhati-hatilah dalam mencari guru, ya, ustadz yang kita bisa ambil ilmunya. Apalagi oknum-oknum Habib ini ya teman-teman, yang dimana mereka ini khurafatnya sangat gedabruk sekali. Wow, wali bisa terbang, bisa bertemu dengan Nabi secara sadar, ya. Lalu kemudian mengajak umat untuk meminta kepada kuburan, ya Umar Muhdor, tolonglah kami, penuhilah hajat kami. Lalu kemudian bertanya, ya Umar Muhdor itu siapa? Ya Umar Muhdor itu udah mati loh. Orang udah mati kok dimintai hajat. Lalu kemudian ngeles ya, itu si Bapak Hanif tuh, enggak, kita itu semestinya enggak meminta sama Umar Mufdor ya. Kita meminta sama Allah, ngeles gitu ya teman-teman. Nah oke teman-teman, itu saja yang saya sampaikan ya. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa like dan subscribe di channel Cahaya Hidayah. Wabil taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.